Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, oleh karena anugerahnya kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan pada pagi hari ini di hari Minggu, di hari Sabat Kudus Tuhan, di minggu yang terakhir di bulan Desember tahun 2021, yang sebentar kita akan tinggalkan dan akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022, kita yakin bahwa penyertaan Allah akan terus tetap menyertai kita. Sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Firman yang tidak pernah berubah kuasanya, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kiranya biarlah firman yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya dapat menjadi berkat, dapat menjadi rema, untuk kami dapat lakukan di tahun-tahun yang akan datang ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kiranya kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami rindu penyertaan-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang kaki salib-Mu, biar hanya kemuliaan-Mu saja yang nampak di tengah-tengah persekutuan ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan, ampuni kami, sucikan, kuduskan, tahirkan akan segala keberadaan hidup kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah pada pagi hari ini, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tanpa terasa kita sebentar lagi akan meninggalkan tahun 2021. Dan saya ucapkan selamat Natal bagi mereka yang sudah merayakannya. Dan selamat Natal juga bagi gereja-gereja Tuhan yang saat ini juga belum merayakan. Kita tahu bahwa penyertaan Tuhan melalui berkat Natal, kehidupan kita akan semakin lebih lagi akan dipakai, diberkati oleh Tuhan. Dan kita imani bahwa tahun 2022 yang akan datang itu adalah tahun kelimpahan, tahun mujizat, dan tahun kasih karunia Tuhan terus akan dilimpahkan kepada setiap umat-umatnya yang senantiasa setia dan percaya kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan dari sebagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ibrani. Ya, Ibrani ini ditulis oleh Rasul Paulus, karena di sana kita tidak tahu secara jelas, tapi kita imani bahwa yang menulis ini adalah seorang Rasul Paulus. Dan pada pagi hari ini kita akan baca firman Tuhan, dan tema firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya beri tema adalah tentang ibadah. Ibadah mendatangkan keuntungan. Ya, tema firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema ibadah mendatangkan keuntungan. Sebelum lebih lanjut kita akan belajar mengenai apa itu tentang ibadah. Kita akan mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Ya, ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, orang-orang yang setia dan percaya kepada Tuhan. Akan saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kita sebagai anak Tuhan, ya, saat ini, ya, memang untuk kita beribadah untuk saat-saat ini di masa-masa yang masa pandemi ini tidak mudah, ya. Tetapi kita harus berusaha, ya. Tapi puji Tuhan kalau gereja kita sudah melaksanakan ibadah walau melalui tatap muka maupun melalui online, tetapi tetap penuh dengan semangat, tetap menjalankan
tentang ibadah ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, sekali lagi firman Tuhan katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi pertemuan-pertemuan ibadah kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus tetap setia ya untuk tetap beribadah. Bahkan di sana dikatakan, marilah kita saling menasehati ya, karena di dalam ibadah kita mendengar firman Tuhan menasihati kita. Kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang ada di tempat ini, kita saling menasihati, saling menguatkan satu sama lain, saling mendorong untuk terus tetap semangat, untuk tetap setia dalam mengikuti ibadah-ibadah yang dilakukan di gereja kita, khususnya di GGP Mas Mulia Bakat 4. Dan di sana dikatakan juga dalam ibadah kita harus semakin giat ya. Ibadah itu harus kita lakukan semakin giat ya. Giat itu artinya sama dengan rajin, bersemangat ya. Kita kalau ibadah, kita sebagai anak Tuhan harus rajin. Amin. Kita harus semangat untuk mencari Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di Mazmur 105 ayat 4, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jadi kita sebagai anak Tuhan, beribadah kepada Tuhan merupakan keharusan untuk kita lakukan. Amin ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, sekali lagi mari kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Mari kita saling menasihati untuk rekan-rekan kita yang mungkin dalam kelemahan, dalam keraguan, dalam kekhawatiran. Kita berikan semangat untuk tetap memandang Yesus, karena hanya di dalam Yesus ada harapan, hanya di dalam Yesus ada kepastian, hanya di dalam Yesus ada jawaban, ada berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Bahkan di sana Tuhan mengajarkan kita supaya dalam ibadah kita lakukan semakin giat ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan ya. Ibadah merupakan pelayanan kita untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Yang menjadi pertanyaan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, sudahkah kita menjadikan ibadah sebagai kebutuhan utama dalam hidup ini ya? Menjadi pertanyaan, sudahkah kita menjadikan ibadah sebagai kebutuhan utama dalam hidup ini? Atau kita berpikir bahwa beribadah kepada Tuhan itu tidak ada untungnya ya, dan hanya membuang waktu saja ya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, khususnya di GGP Mas Mulia Bakat 4 yang penuh semangat ini, saya yakin dan percaya ibadah adalah hal yang utama. Ibadah hal yang perlu kita lakukan. Karena esensi ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan. Esensi ibadah adalah tinggal di hadirat Tuhan. Bahkan bersekutu dengan Tuhan. Bergaul intim dengan Tuhan. Menyenangkan, beria-ria, bersorak-sorai untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, sekali lagi mari ibadah ini mari kita lakukan dengan penuh semangat, dengan rajin, spudi, hupumune, ciayu. Puji Tuhan. Ya, dan dalam ibadah mari kita lakukan ibadah kita Rasul penuh dengan sukacita. Ya, jadi kita beribadah ya, tadi dikatakan harus kita lakukan dengan penuh semangat, dengan kerajinan kita. Bahkan Raja Daud ya, dalam ibadahnya, kalau Bapak Ibu lihat di Mazmur 100 ayat 2, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sorak-sorai ya. Jadi kita kalau beribadah kepada Tuhan harus penuh semangat, penuh sukacita. Karena kita tahu di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kelepasan, di situ ada kemerdekaan, di situ ada kesembuhan, di situ ada mujizat, perkara-perkara ajaib terjadi. Tatkala Allah melawat umatnya, kita akan dibebaskan dari segala apapun yang kita alami saat ini. Karena firman Tuhan dikatakan, marilah kepadaku, hei semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan kesentosaan bagimu. Ya, itu kata Tuhan Yesus. Jadi kita mari
sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, GKP Mazmulia Bakat 4, mari kita terus tetap maju terus ya, untuk setia beribadah kepada Tuhan ya. Mari kita sebagai anak Tuhan, mari kita lakukan ibadah ini dengan penuh sukacita ya, jangan remehkan ibadah ya, karena di dalam ibadah ini kita akan menikmati janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa tatkala kita setia dalam ibadah. Puji Tuhan ya. Jadi ibadah ini selain kita lakukan dengan penuh sukacita, harus kita lakukan dengan segenap hati, segenap jiwa ya, dengan totalitas, dengan sungguh-sungguh ya. Kalau kita beribadah kepada Tuhan ya, kita harus dengan segenap hati ya, untuk terus tetap menikmati hadirat Tuhan, untuk tetap mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Puji Tuhan. Bahkan kita lakukan ibadah kita harus dengan tulus ikhlas ya, dan rela hati ya. Kalau beribadah kepada Tuhan harus kita lakukan dengan tulus ikhlas, rela hati, seperti yang dilakukan oleh Yosua ya. Yosua melakukan ibadah dengan penuh tulus ikhlas dan rela hati. Bahkan Daud menganjurkan kepada anaknya Salomo ya. Kalau Bapak Ibu lihat di 1 Tawarikh 28 ayat 9 ya, Daud mengatakan kepada anaknya Salomo supaya Salomo datang beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan rela hati. Yosua juga ya, Yosua 24 ayat 14 ya, itu Yosua melakukan ibadah dengan tulus ikhlas dan rela hati, dengan penuh sukacita. Karena tatkala kita beribadah kepada Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Selain kita melakukan ibadah kita dengan tulus ikhlas dan rela hati, kita harus lakukan dengan rasa takut dan gemetar. Ya, itu nanti dilihat di Mazmur pasal 22 ayat yang ke-11 ya. Jadi kita kalau datang dalam hadirat Tuhan, harus kita datang dengan segala ketulusan hati kita. Kita bersimpuh di bawah kaki Tuhan untuk menaikkan syukur kita, untuk menyatakan betapa Allah kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang begitu baik, sangat baik, bahkan teramat baik. Karena firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahkan di ratapan katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu ya Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, mari saya mengajak mulai dari saya sebagai hamba Tuhan ya, sidang jemaat di tempat ini ya, menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat ini. Mari kita lakukan ibadah ini dengan sungguh-sungguh ya, dengan penuh sukacita, dengan segenap hati, segenap jiwa, tulus ikhlas rela hati, takut akan Tuhan, dan dengan gemetar ya, dengan rasa kita wow gitu ya, dengan kehausan, kerinduan, aku ingin bersekutu dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mengucap syukur atas segala nikmat dan kebaikannya. Puji Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan melihat apa sih keuntungan bagi orang yang setia, bagi orang yang percaya kepada Tuhan dalam ibadah kepada Tuhan itu. Yang pertama, bahwa kalau kita beribadah kepada Tuhan, di situ dikatakan bahwa jerih payah kita tidak sia-sia. Kalau Bapak Ibu lihat di 1 Korintus, surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Korintus ya, 1 Korintus 15 ayat 58 bagian B, di sana dikatakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Semua akan diperhitungkan oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ya, yang dari rumah, mungkin ada yang jauh, ada yang naik motor, ada yang naik Grab, ada yang naik lain sebagainya. Ya, apa yang sudah korbankan Bapak Ibu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segala apa yang bisa
kita lakukan. Mungkin kalau kita beribadah, kita akan harus memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita lakukan dengan penuh sukacita. Mari kita lakukan dengan sukarela. Karena Yesus sebelumnya telah berkorban untuk kita. Dia telah mengampuni segala pelanggaran dosa kita. Tuhan telah menguduskan kehidupan kita. Bahkan kita telah dibeli oleh darah Yesus dengan harga tunai, harga lunas. Mari kita sebagai anak Tuhan dalam menjalankan hidup ini untuk membalas cinta kasih kita kepada Tuhan. Mari kita terus semangat. Ya, amin. Semangat. Ya, kita sebagai anak Tuhan harus semangat. Amin. Ya, harus penuh kerajinan, ketekunan, giat untuk terus semakin dekat dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Puji Tuhan. Ya, jadi tatkala kita beribadah kepada Tuhan, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, maka ketenangan, damai sejahtera, sukacita Tuhan, ya, itu akan terus dilimpah-limpahkan dalam kehidupan kita. Karena kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh kuat kuasa Allah Roh Kudus. Kita tahu bahwa Allah akan senantiasa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan, pada pagi hari ini kita harus tetap semangat. Salam Mazmuria. Yes, maju terus. Ya, makanya yel-yel yang dicanangkan oleh gereja kita, mari kita lakukan dengan penuh semangat, dengan penuh api Roh Kudus, ya, untuk senantiasa setia beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, ya, keuntungan bagi orang yang setia, orang percaya untuk beribadah kepada Tuhan. Selain jerih payah kita tidak sia-sia, yang kedua, kehidupan kita akan dibedakan oleh Tuhan. Ya, kehidupan kita pasti akan dibedakan oleh Tuhan. Ya, kita akan dibedakan dengan orang-orang yang tidak mau beribadah. Ya, karena saat-saat ini, inilah saatnya. Ya, inilah saatnya melalui tantangan, melalui himpitan, melalui kesesakan, melalui rintangan yang begitu berat. Ya, mari kita lakukan ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Ya, karena kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih. Ya, Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Itu ada di Yeremia 31 ayat 3a. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan, ya, harus kita bersyukur. Ya, penyertaannya begitu sempurna, ya, kasihnya, anugerahnya. Mari kita sebagai rasa syukur kita, mari, ya, kita terus tetap semangat untuk mencari Tuhan, terus tetap semangat untuk kerinduan kita, ya. Kita doakan untuk saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang bermalas-malas untuk beribadah, ya, yang saat ini sedang dirundung oleh suatu ketakutan yang begitu dalam, tetapi mari kita sebagai anak Tuhan saling menasihati, saling menguatkan untuk terus tetap mendoakan satu sama lain di dalam bertekun di dalam doa. Karena melalui doa, ya, melalui doa, ya, doa orang benar bila kita dilakukan akan mendapatkan kuasa yang begitu luar biasa. Ya, doa penuh dengan kuasa, doa penuh dengan segala mujizat. Puji Tuhan. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan, ya, tatkala kita beribadah kepada Tuhan, ya, kita pasti akan dibedakan. Ya, kita pasti akan dibedakan dengan dunia ini, dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan, bahkan orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan, mari, ya, kita lihat akan jawaban tatkala kita beribadah kepada Tuhan. Ya, kalau kita lihat di Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26 di sana, ya, melalui ibadah, ya, kita akan mengecap segala kebaikan Tuhan. Ya, kita akan menikmati segala kebaikan Tuhan. Ya, dan kita bersyukur orang-orang yang setia beribadah, kita akan terus semakin diberkati, semakin dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ya, kita akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang sebelumnya belum pernah kita nikmati. Tetapi Tuhan akan terus melawat umatnya tatkala kita setia
beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan melawat, membebaskan kita dari segala belenggu dosa, dari segala beban berat yang saat ini terus menindih, menghantui kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan di Timotius, pada masa-masa terakhir, ya, pada zaman akhir ini akan terjadi masa-masa yang sukar. Inilah penggenapan firman Tuhan. Mari dalam masa-masa yang sukar ini, mari kita kalau masih diberikan waktu oleh Tuhan, mari kita bersungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Sungguh-sungguh dalam ibadah kita, khususnya di GKP Bakat 4 Mazmuria Cirende. Dan saya yakin dan percaya melalui persekutuan ini, kita akan semakin mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Rohani kita semakin dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan kita harus setia dalam membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Puji Tuhan, kalau tahun ini kita sebentar lagi kita akan selesaikan pembacaan gerakan baca Alkitab selama setahun. Ya, puji Tuhan kita sudah hampir menyelesaikan. Kalau tanggal 22 ini kita juga sudah menyelesaikan di hari ini pembacaan kita, ya. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita akan terus tetap menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan kita akan beroleh perlindungan dari Tuhan, ya. Tatkala kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi, ya. Tuhan akan menudungi, ya, kita dari segala roh-roh kegelapan, daripada segala apapun ya saat ini terjadi, ya. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang senantiasa akan melindungi umat-umatnya, akan senantiasa tutup bungkus kita dengan kuat kuasa darah anak domba. Bahkan malaikat Allah akan berkemah di sekeliling daripada tempat tinggal kita, di mana kita berada. Ya, puji Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, mari saya menghimbau sekali lagi, ibadah ini mari kita utamakan. Ibadah ini mari kita terus semangat, dengan penuh kegirangan, dengan penuh sukacita, dengan tulus ikhlas, rela hati. Salomo aja seorang raja, Yosua adalah seorang yang hebat, yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Kalau dia beribadah kepada Tuhan, dia beribadah dengan tulus ikhlas, dengan rela hati, dengan segala apapun, lakukan untuk Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Padahal dia seorang raja, ya, dia adalah seorang yang diurapi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Dan kita yakin bahwa kita adalah orang-orang yang pemenang, bahkan lebih dari pada pemenang. Kita yakin bahwa Tuhan Allah Immanuel juga akan terus melindungi, bahkan terus memberikan kita roh semangat untuk terus tetap beribadah setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, yang juga selain kita akan mengecap segala kebaikan Tuhan, kita akan beroleh perlindungan daripada Tuhan, kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Makanya ya, Natal, kehadiran Tuhan Yesus Kristus, ya, itu memberikan damai. Ya, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Ya, kiranya biarlah damai sejahtera Allah itu terus tetap mengikuti kita. Bukan setempo-tempo atau sesaat-saat. Tetapi biarlah damai sejahtera Allah, sukacita Allah melalui pesan Natal itu terus tetap hadir. Ya, kelahiran Yesus tetap ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita terus tetap dapat setia untuk mengiring Tuhan. Setia untuk beribadah kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan. Karena firman Tuhan di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka kesemuanya itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Jadi kita sebagai anak Tuhan, mari, ya, saya mengajak, mari ibadah adalah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena ibadah sebagai anak Tuhan merupakan keharusan. Makanya tatkala Yosua suruh memilih, ya, dia tetap memilih beribadah kepada Tuhan, Allah kita. Ya, puji Tuhan. Ya, selain kehidupan kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera, ya, hidup kita akan senantiasa bercahaya dan menjadi berkat. Ya, hidup kita dapat bercahaya, menjadi terang. Ya, karena melalui terang Tuhan inilah, ya,
Kita adalah garam dunia. Kita adalah terang dunia. Mari kita sebagai anak Tuhan, kita menjadi terang. Amin. Menjadi terang di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan ini. Ya, kita dapat menjadi berkat apapun yang mungkin bisa kita lakukan. Ya, mungkin hanya melalui doa. Mari kita terus tetap setia berdoa, memberkati lingkungan kita di mana Tuhan telah tempatkan, di mana Tuhan kirim, ya, Tuhan utus, ya, Tuhan tempatkan kita. Mari kita terus berdoa untuk lingkungan kita supaya kesejahteraan Tuhan, ya, perlindungan, penyertaan, kasih karunia Tuhan juga memberkati lingkungan kita yang ada. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, tidak hanya sebagai pengetahuan saja, ya, tetapi biarlah firman itu dapat menjadi rema, ya, dapat menjadi berkat untuk kita lakukan. Kita tidak hanya sebagai pendengar-pendengar yang baik, tetapi biarlah kita juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, ya. Berbahagialah mereka, ya, yang senantiasa mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hatinya. Dalam arti kita harus tetap setia merenungkan firman Tuhan dan menjadi pelaku akan firman Tuhan. Ya, jadi sekali lagi mari firman Tuhan yang begitu sangat jelas, ya, perintah Tuhan yang harus kita lakukan, karena perintah itu harus kita lakukan. Jangan sampai kita tidak lakukan. Karena di sini janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah, ya, kita saling menasehati melalui ibadah itu. Kita akan melakukan, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat ini. Ya, mari saat ini saya menghimbau sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, karena engkau adalah berharga di mata Tuhan. Engkau dikasihi oleh Tuhan. Engkau adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Mari saat ini kita yang telah ditebus, kita yang telah dipilih oleh Tuhan, mari kita lakukan ibadah ini dengan penuh kerinduan, dengan penuh sukacita. Jangan remehkan ibadah. Karena sekali lagi ternyata melalui ibadah kita, berkat-berkat, janji-janji Tuhan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bukan hanya saat ini saja, tetapi saatnya nanti yang akan datang. Tuhan akan terus tetap memberkati, menyertai, melindungi kehidupan kita semua. Puji Tuhan, ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, sekali lagi saya sebagai hamba Tuhan, ya, ingin menyampaikan bahwa sebentar kita akan meninggalkan tahun 2021. Mungkin di tahun 2021 saya sebagai hamba Tuhan banyak kelemahan, kekurangan, kesalahan, mungkin melalui pengucapan, tingkah laku, tindak tanduk dan sebagainya yang mungkin tidak berkenan kepada sidang jemaat, khususnya bakat 4. Saya minta mohon maaf, ya. Mari kita tanggalkan, mari kita saling mengampuni, saling menghormati, saling menghargai untuk kita memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Ya, dan saya ingin percaya sekali lagi, salam Mas Mulia, tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Karena melalui ibadah kita akan menikmati janji Tuhan. Ya, kita akan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Puji Tuhan. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan, berkat Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah berkat ini dapat menjadi rema, dapat menjadi berkat untuk kita semua. Puji Tuhan. Mari kita saat ini kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Firman-Mu telah datang untuk kami. Firman-Mu mengajarkan, firman pengajaran, karena segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan,
dan mendidik orang dalam kebenaran. Dan kiranya biarlah firman yang telah disampaikan daripada tema melalui ibadah mendatangkan keuntungan, ini biarlah dapat termeterai dalam setiap kehidupan kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya tahu Tuhan bahwa Allah Roh Kudus akan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi berkati hamba-Mu, berkati pelayanan hamba-Mu lebih lanjut lagi, memberkati keluarga hamba-Mu ya Tuhan. Memberkati sidang jemaat yang saat ini tetap setia dalam beribadah di tempat ini. Kiranya kami yakin dan percaya penyertaan-Mu, kasih setia-Mu, anugerah-Mu terus tetap menyertai setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, ucapan syukur kami ya Tuhan. Semuanya ini kami alaskan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera yang limpah dari Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.